Oke, baik. Setelah usai sudah virtual break kita, beralih ke penyampaian materi selanjutnya, yaitu materi yang ketujuh, yang akan disampaikan oleh Ibu Asti Rosalia Hadini, STPMA. Nah, kemarin kan kita sudah banyak nih membahas mengenai sertifikasi halal, pentingnya makanan atau barang serta jasa yang halal. Nah, di samping hal itu, pasti masih banyak hak yang belum halal atau rancu nih terkait kehalalannya. Maka di sini Ibu Asti yang akan menjelaskan mengenai melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Profil singkat beliau yaitu bernama lengkap Asti Rosalia Hadini, lahir di Tangerang 26 Juli 1980. Beliau mengenyam pendidikan S1 pada Prodi Teknologi Pangan di Universitas Sahid, S2 pada Prodi Ilmu Administrasi Publik di IISMI Estiani, Jakarta. Beliau saat ini tercatat sebagai tutor di Dynasty Academy, Managing Director di Dynasty Konsultan PT DAP, pendamping PPH di P3J-PHU Syarif Hidayatullah Jakarta, juga sebagai tenaga ahli pangan di Kementerian Kesehatan RI dan asesor di BNSP LSP JNKP. Baik, karena Ibu Asti sudah hadir di tengah-tengah kita, saya akan sapa terlebih dahulu tutor kita yang ketujuh ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi, Kak Sela. Kak Sela nggak kelihatan mukanya ya? Pagi. Oh iya, maaf Ibu, tadi Ya, nggak tertinggal apa-apa. aja. Ya, oke. Oke, baik. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Mm, Semoga sehat selalu ya Bu. Amin. Tolong panitia udah dikasih untuk share materinya kepada para peserta. Peserta sudah dapat ya materi saya ya? Oke, lanjut ya Bu. Ya. Oke. Baik, bagaimana Bu? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi ke-7 di hari kedua ini? Sebentar, saya buka Oke, slide dulu ya. oke boleh silakan Ibu. Oke, baik. Sudah terlihat, Kak Sela? Sudah terlihat jelas Ibu? Baik. Terima kasih untuk moderator untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Baik, sebelum saya memaparkan materi ketujuh, yaitu untuk melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, biasanya saya tuh kalau ngajar itu absen. Ya, mungkin sebentar ya. Saya mau lihat seluruh peserta nih, Kak Sela. Oke, boleh Boleh silakan di Ibu. galeri ya. Oke, boleh saya lihat pesertanya dulu nggak, Kak? Nah, bener nggak nih hadir semua? Boleh di open videonya? Saya panggil satu persatu ya. Baik, silakan Ibu. Kak, ya, Kakak Handifa Safira ada? Untuk bukti bahwasanya kami sudah melakukan training dan juga kakak-kakak memang hadir dan juga untuk kelulusan sertifikasinya. Oh, ini kayaknya nggak masuk semua ya. Ya, saya panggil dulu yang sudah siap ya. Kakak Usnia Maharani. Hadir Ibu. Ya, hadir ya. Di mana tinggalnya? Di Bintaro Bu. Oh, di Bintaro, dekat kami, dekat kantor kita. Oke, berikutnya ada Kak Hanifa Safira. Halo Ibu, Halo, sehat Kak Hanifa? alhamdulillah sehat Ibu. Iya, di mana tinggalnya Kak Hanifa? Saya di Bekasi Ibu. Oh, di Bekasi. Oke. Terus kemudian panitia sekalian di screenshot ya. Kemudian di sini ada Kak Elsa Fitria. Ya, Kak Elsa dari mana? Ya, tinggal di mana? Dari Bekasi tinggalnya. Oh, dari Bekasi juga. Kuliahnya jauh-jauh ya.
Ya, Ibu. Oke, berikutnya di sini ada Elsa Fitria sudah ya tadi ya? Sudah, Bu. Udah. Aslasa Zarfa. Ya. Siapa nih panggilannya? Asla. Hadir Ibu. Zarfa atau Aslasa panggilannya? Halo. Ya, halo Kak Aslasa. Terdengar suara saya? Iya Ibu. Oh, tinggal di mana Kakak? Di Bekasi Ibu. Oh, Bekasi juga. Baik. Berikutnya ada Nur Aziza, Dwi Ningsi ya mungkin ya. Dwi siapa? Dwi Ningrum, Bu. Oh, Ningrum. Oh ya. Oke. Tinggal di mana Kak? Panggilannya siapa? Nur atau Aziza? Aziza, Bu. Oh, oke. Kak Aziz tinggal di mana? Di Bogor. Baik. Kemudian berikutnya ada Saras Dia. Hadir, Bu. Ya, hadir. Ya. Kemudian berikutnya ada Umi Nur Insani. Ibu, saya, Bu. Tinggal di mana Kak? Umi? Aslinya Padang, tapi saya Oh, lagi di BSD. Oh, oke. Berikutnya ada Siti Priyanka Prabanda. Prabanda siapa ya? Prabandari. Oh, banyak banget ini namanya, panjang. Kayak kereta. Ini dari mana? Bekasi Bu. Oh, Bekasi juga. Kenapa UIN kebanyakan di Bekasi ya, Bu Yus? Oke, di sini ada Kak Hafiz. Silakan, Kak Hafiz, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Tinggal di mana? Saya kebetulan tinggal di Ciputat Ibu. Oh, di Ciputat dekat rumah berarti ya kuliahnya. Kemudian Kak Ismawati. Iya Ibu. Iya, tinggal di mana Kak Isma? Di Serang Bu. Oh, di Serang. Berarti dari Serang ya. Kemudian ada Kak Sari Novita. Iya Ibu, Ya, tinggal di mana Kak Sari? aslinya dari Padang, sekarang di Ciputat. Ini Sari Novita, tapi kok suaranya nggak berubah nih ya? Nggak kebaca. Oke, di Padang ya, dari Padang. Kemudian ada Safira Asyarisha. Hadir Ibu. Oke, kemudian ada Sabitia Pingkan. Hadir Ibu. Iya, saya nggak sempat nanya ya, nggak apa-apa ya. Kak Faizal Rahman. Ya, hadir Ibu. Oh, ini Pak Ustadz ini kayaknya pakai peci terus ya. Adelia hadir, Ibu. Iya. Seho Sultona. Hadir Ibu. Oke. Al-Hadi Nareswara. Hadir Bu. Oke. Nadifa Hairani. Hadir Ibu. Kemudian ada Nadira Izihar tadi sudah ya? Hadir Ibu. Oh, ada. Reni Rospertiwi. Hadir Ibu. Siska Nurul. Kak Siska. Iya, saya baca semua nih satu-satu. Jadi ketahuan nih kalau cuman pakai apa? Ada nggak? Kak Siska ada? Ada ya. Suaranya nggak kedengeran sayang. Dede Kurniasi. Hadir Ibu. Oke. Siapa lagi yang belum saya sebut? Yang saya belum saya sebut. Alma Aulia Sahara. Hadir Ibu. Oke. Sri Komala. Hadir Ibu. Oke. Kemudian yang belum saya sebut siapa ya? Saras dia sudah ya tadi ya? Sudah, Ibu. Oke. Fuji Arum Perwitasari. Hadir, Bu. Oke. Brian Pardede. Hadir Bu. Hadir. Nopia Sari ada? Tidak ada ya. Tiara Hadi Ashari. Hadir, Tiara Ibu. ada. Hadir. Serina Arestia. Tidak ada ya. Arska Sabila Hanifah. Hadir Ibu. Gelap ya. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk open videonya. Berikutnya, ya nggak apa-apa, Siska mic-nya mati ya. Saya akan share. Sudah diterima belum ya untuk materi hari ini? Sudah terima?
Sudah, Bu. Sudah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, kakak-kakak. Di sini ada refreshment dulu ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Yusraini ya, bahwasanya ada untuk ada yang ingat nggak apa sih produk yang tidak memenuhi kriteria? Nah, kita refreshment dulu ya. Mungkin kemarin ada yang kelewat atau ada yang terlupa atau mungkin belum sempat misalnya ya. Oke. Ya, apa yang dimaksud dengan produk yaitu produk yang disertifikasi. Ingat ya, ingat ini untuk produk halal ya. Yang tidak menggunakan nama atau bentuk yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai syariah Islam, ya. Kemudian profil sensori produk yang disertifikasi tidak memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram, ya. Kemudian berikutnya, bentar ya. Ada lagi nggak ya mau masuk, soal ini ternyata mohon maaf nih ada kendala di Zoom kami, jadi moderator sebagai host juga. Ya. Untuk berikutnya adalah semua produk yang ingin disertifikasi sudah tercantum dalam aplikasi produk yang akan didaftarkan sertifikat halalnya. Dan khusus produk retail, jika suatu merek yang dipasarkan di Indonesia didaftarkan untuk disertifikasi, maka semua variannya telah didaftarkan atau sudah memperoleh sertifikat halal sebelum diedarkan. Jadi sekarang diwajibkan ya. Jadi sebelum mendaftarkan kita harus pastikan dulu bahan baku atau raw material yang kita gunakan sudah ada izin edar halalnya. Ya, izin edar dan juga izin sertifikasi halal. Kemudian untuk khusus produk repack atau relabel, produk asal wajib bersertifikat halal MUI atau termasuk produk no risk ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah kita ada tuh kemarin pertanyaan, mie setan bisa nggak dihalalin? Ya, kira-kira bisa nggak Kak Sela? Nih, atau siapa ya? Kalau menurut aku bisa Bu, tapi namanya itu diganti yang sesuai syariat Islam. Ya, jadi tidak boleh mengandung unsur nama-nama yang mudorot ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Dipastikan juga mie setan ini bahan bakunya halal atau tidak. Kalau memang sudah benar halal dan memang mengikuti, intinya kalau ada mie setan atau mie kuntilanak atau pocong dan sebagainya itu tidak bisa dihalalkan ya. Jadi jawabnya bukan dirubah dulu baru bisa. Kebalik ya Kak Sela ya. Dirubah dulu namanya baru bisa jangan bisa Bu, tapi dirubah betul. Tapi karena dengan unsur nama mie setan itu tidak bisa. Jadi rubah nama dulu dan pastikan bahan bakunya sesuai ya. Kemudian di sini ada fasilitas produksi ya. Teman-teman tahu nggak artinya pabrik maklon apa? Nih, bingung ya. Maklon udah pernah dengar nggak? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh raise hand. Ada yang tahu maklon nggak? Maklon apa sih? Kemarin disampaikan nggak sama tutornya? Ini kita refreshment ini. Ya, sorry. Aduh, maaf. Ya, pabrik maklon adalah ya pabrik yang diproduksi menggunakan fasilitas orang lain. Contoh, mie Giant misalnya, dulu udah nggak ada Giant ya, misalnya mie Carrefour gitu ya, dia maklon di tempat lain, jadi itu namanya maklon. Jadi misalnya mereka maklonnya di ABC Presiden misalnya ya. Terus kan banyak nih yang produk-produk, misalkan produk untuk apa namanya, produk untuk minuman ya, ada dua kata ya, diproduksi oleh ya, didistribusikan untuk, nah itu maklon. Kalau kakak-kakak baca misalkan minuman AMDK
kok Indomaret punya minuman, nggak punya pabrik. Nah, jadi jangan bingung ya. Terus kemudian kalau misalkan diproduksi oleh untuk, nah kalau dia punya untuk berarti sama-sama dua-duanya punya pabrik kalau di BPOM ya. Diproduksi kalau dikategorikan diproduksi oleh PT ABCD untuk PT XYZ itu sama-sama dua-duanya punya pabrik. Tetapi kalau misalkan diproduksi oleh PT ABCD didistribusikan untuk XYZ, maka mereka hanya punya izin distributor saja ya. Jadi jangan tertukar. Jadi udah nggak bingung lagi ya sekarang pabrik Macron apa ya Bu, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi diharapkan setelah pelatihan ini kakak-kakak semua bisa mengerti ya. Jika ada penggunaan bahan dari babi atau turunannya untuk produk yang tidak disertifikasi, maka bahan tersebut tidak ditangani di fasilitas yang sama ya. Atau di tempat produksi terpisah ya. Kalau misalkan dia ada yang halal dedicated. Kemudian fasilitas produksi terbebas dari najis dan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi atau fasilitas cuci tangan. Jadi harus terpisah ya fasilitas produksinya. Kemudian boleh nggak Bu sharing facility? Boleh saja, asalkan tadi ada cara dan prosesnya dan untuk peralatannya juga dipisahkan. Ya. Kemudian peralatan produksi tidak terbuat dari bahan haram atau najis ya. Contohnya dari bulu, biasanya ini banyak yang dipakai untuk kuas ya. Untuk di restoran dipastikan dulu kalau misalkan menggunakan bahan kuasnya itu yang halal ya. Ada yang dari bulu kuda kalau nggak salah itu juga halal. Tapi yang untuk lainnya kalau bisa pakai yang berbeda ya tempatnya. Boleh pakai kuas yang dari yang dari bahan plastik atau bahan lainnya ya. Kemudian fasilitas produksi yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya dan kemudian digunakan sebagai fasilitas untuk produksi halal atau pencucian yang dipersyaratkan telah dilakukan. Tunggu sebentar ya. Fasilitas pencucian peralatan terpisah dari fasilitas pencucian untuk peralatan yang kontak dengan bahan dari babi atau turunannya, ya, jika ada. Kemudian untuk cara pengambilan sampel atau bahan dan produk, menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang haram atau najis jika ada produk yang tidak disertifikasi. Ya. Berikutnya, jika nanti kakak-kakak bekerja di industri gitu ya, baik industri seluruh aspek ya, karena halal ini sekarang udah masuk ke seluruh aspek ya. Ada pangan, ada kosmetik, ada kemudian ada suplemen atau pakaian jadi, semuanya ya. Apalagi nih teman-teman semua ini kakak-kakak lulusan kimia nih, biasanya kimia jadi formulator ya. Background saya dari food tech, saya untuk formulator untuk di food ya, food and beverage. Tapi di tim kami, di tim konsultan ada juga yang untuk suplemen, obat, kosmetik, deterjen juga ada semua ya. Jadi kalau kimia nggak usah khawatir, biasanya pasti terbuka semua tuh kesempatan pekerjaan, insya Allah ya. Kemudian di sini ada prosedur seleksi bahan baru. Tadi sudah dijelaskan nih sama Bu Yusraini kan. Dan juga ada Pak Adi ya sebelumnya untuk SJPH. Tapi untuk detail prosedurnya ada 8 yang aktivitas kritis. Ya, seleksi bahan baru, kemudian di pembelian tuh untuk purchasing. Kemudian ada prosedur formulasi atau produk pengembangan produk baru. Ya. Kemudian ada pemeriksaan bahan datang. Selanjutnya ada prosedur produksi dan prosedur pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu. Jadi nanti harus ada ya prosedurnya. Kemudian apa lagi? Prosedur penyimpanan dan penanganan bahan atau produk
Dan yang terakhir adalah prosedur transportasi. Ya, kenapa sih Bu kok transportasi harus diatur ada semuanya ya? Karena ada aktivitas kritis. Nah, Kak Sela, mungkin saya mau tanya, ada nggak yang mahasiswa di sini kuliah sambil bekerja? Boleh raise hand? Ada? Ada Kak Sela? Ayo kakak siapa nih Ada nggak yang sambil kuliahnya bekerja atau sambil usaha nih, buka rumah, buka kecil-kecilan gitu ya, misalkan reseller apa gitu? Ada nggak? Biasanya anak-anak milenial nih udah mulai jago-jago nih usahanya, Ya calon-calon bener banget sih entrepreneur. Bu. Nah, Kak Sela ada nggak usaha apa Kak Sela? Kalau aku sendiri nggak ada sih Bu. Oh, nggak ada. Iya. Bu, saya punya ini apa jualan kosmetik misalnya, kan biar kinclong gitu mukanya. Bukannya bagus, saya ikut jual misalnya entah lipstik atau apa ya, misalnya skincare gitu. Jadi reseller nanti dipastikan dulu yang dijualnya halal, sudah halal atau belum, ya? Oh, belum ada. Nah, kalau belum ada, ya perlu dipersyaratkan kepada ownernya atau yang menjualnya, Bu. Kalau bisa ini ya, memang kosmetik masih lama ya, 2026. Tetapi apabila kita sebagai Muslim dan Muslimah, kalau seandainya kosmetik kita sudah halal, insya Allah sudah aman ya digunakan. Oh, jadi mahasiswa semua ya, ini reguler semua ya, ya Kak ya? Oke, Sepertinya baik. reguler Ibu. Oh, reguler semua. Baik. Berikutnya tersedia prosedur seleksi bahan baru ya. Tadi bagaimana apa saja yang diseleksi, Bu? Jadi bahan baru, prosedur seleksi bahan baru menjamin setiap bahan baku yang digunakan untuk produk yang disertifikasi telah disetujui. Jadi kalau yang baru disetujui dulu ya. Baik melalui surat persetujuan bahan positif list ya, atau bahan dengan sertifikat halal yang ada di website BPJPH dan MUI. Kemarin materinya Bu Emma nih yang bahan-bahan, apalagi bahan-bahan kritis ya, masih ingat ya. Saya sampaikan kepada kakak-kakak ini materi memang agak tinggi sedikit ya, karena kami mencoba mendelivery ilmu supaya teman-teman semua, kakak-kakak semua ini nanti ingat nih, oh ternyata waktu saya belajar di Dinasti Akademi nih, dari Dinasti Konsultan, oh seperti ini ya. Jadi buka-buka lagi ya. Kemarin apa saja nih materi-materinya. Karena ini materi yang relevan di industri. Yang terjadi di industri ya. Insya Allah ilmu itu akan selalu update gitu ya. Kemudian semua bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi telah disetujui tadi sudah ya sebelum digunakan. Jika terdapat sharing facility. Sharing facility apa sih? Sharing facility itu fasilitas yang digunakan secara bersama. Memang boleh Bu? Boleh. Ya. Jadi bukan berarti tidak boleh. Yang penting bukan bahan yang kritis. Contoh yang kritis apa? Bahan daging gitu ya. Itu nggak boleh, harus dedicated halal facility. Jadi kalau ada yang misalnya sosis, nugget, yang semuanya bahannya yang kritis itu tidak boleh sharing facility. Ya. Kemudian nanti juga harus bebas dan menjamin bebas babi dan turunannya. Keempat, tersedia bukti penerapan prosedur seleksi bahan baru ya. Oke, kalau misalkan belum ada yang bekerja, mungkin ada yang ikut organisasi, jadi BEM atau sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Kimia gitu. Ada? Di sini boleh rasain? Ada Kak Sela? Aku sendiri nih Bu. Oh, kamu sendiri. Aduh, jangan Kak Sela sendirian. Ada lagi nggak teman-teman nih? Ayo kakak-kakak nih, pasti Ada kakak-kakak nggak? juga aktif kan? Boleh Aktifnya ya, apa? Resen. Atau jadi rohis gitu ya, misalkan. Nah, pada saat teman-teman semua event, itu kan ada yang pembelian tuh. Besok kita mau ada event nih, event untuk buat makan siang gitu ya. Berarti harus dipastikan dulu nih apa yang mau dibeli gitu ya. Nah, ini juga sama kalau di industri. Ya, prosedur pembelian harus menjamin semua produknya bebas dari babi dan turunannya dan juga setelah disertifikasi ya. Kemudian juga
semua bahan telah disetujui dan tersedia record pembeliannya. Jadi kalau beli apa-apa bolnya dikumpulin ya. Kadang-kadang lupa nih kalau udah di industri, kalau sudah nanti kakak-kakak bekerja, bukti pembelian itu kita pasti harus ada, harus terrecord. Kemudian juga bukti SOP-nya, prosedurnya ya. Ini kita masih refresh nih. Refresh materi dari tutor-tutor kita sebelumnya ya. Kemudian ada prosedur formulasi produk atau pengembangan produk baru. Misalkan bikin apa ya, Kak Sela enak ya. Kemarin Pak Adi dibilang anak kimia wajib bisa bikin sabun. Nah, contoh. Oke, kita cek dulu. Apa aja sih bahan baku sabun? Ada yang ngasih tahu nggak ya kira-kira? Apa aja sih bahannya? Ada yang tahu nggak? Kak Sela tahu nggak Kak Sela? Kalau Udah aku belajar belum? tahu, Bu. Oh, belum tahu. Ada nggak teman-teman, kakak-kakak yang lain? Ada? Ayo boleh nih kakak-kakak kita sharing-sharing juga ya Bu di sini. Betul ya. Jadi misalnya ada di situ ada pakai foaming misalnya. Foamingnya halal atau tidak? Terus ada bahan bakunya, misal pakai apa? Bu, saya pakai tipol boleh nggak? Ini sabunnya sabun apa dulu ya? Jangan sampai sabun buka gitu ya. Istilahnya harus. Misalkan ada, apalagi nanti buat kimia, ada bahan baku yang memang diperuntukkan untuk luar tubuh, ya contoh kita hand body lotion, tapi tidak bisa digunakan untuk skincare, ya. Jadi harus dilihat, kayak misalkan kita menggunakan komposisi bahan, misalnya ya, di sini ada yang punya ini enggak ya, bahan lotion, body lotion misalnya. Nah itu jadi dipastikan dulu ya. Kalau bisa sih yang sudah ada logo halalnya ya. Kemudian berikutnya tersedia formula baku. Formula baku nanti ada, ingat formula baku itu pasti persentase. Kita di industri bukan bicara resipi, bukan bicara resip, tapi bicara formula ya. Kemudian ada lagi formula baku sesuai dengan matriks bahan baku versus produk. Nanti kalau kakak-kakak jadi penyelia halal, baik di industri ataupun di self declare, matriks bahan baku nanti kita akan disampaikan pada pemateri selanjutnya ya. Kalau saya nanti akan ketemu saya lagi pada saat workshop ya, atau role play dan juga praktek kerja ya. Nanti pas prakteknya bareng sama saya. Ya, kita belajar bareng-bareng. Kemudian di sini ada khusus untuk produk retail, ya. Prosedur pengembangan produk baru menjamin produk baru yang dijual di Indonesia dengan merek yang sama dengan produk yang telah disertifikasi sudah memperoleh sertifikat halal sebelumnya. Misalkan contoh kita lip balm, ya. Mereknya sama. Merek apa ya, Kak? Kira-kira, Kak? Kamu mau bikin merek apa nih, Kak Sela? Selah ya misalnya ya. Pak Sela bikin merek Sela. Produknya untuk satu merek itu harus merek tersebut wajib halal keseluruhannya untuk di Indonesia. Bu, gimana kalau yang dari luar negeri? Yang dari luar negeri kan produknya belum tentu halal semuanya, Bu. Nah, kalau yang dari luar negeri, maka yang dipersyaratkan adalah produk yang diedarkan di Indonesia. Misalkan kita punya klien dari popcorn ya. Klien kami itu Jolly Time ya. Sedang pada tahap ini sedang dalam proses sertifikasi halal ya, kami konsultannya saya dengan Bu Yus dan juga tim yang lainnya gitu ya. Di situ yang dihalalin yang mana? Yang wajibnya yang masuk ke Indonesia saja. Kalau ada 20 Bu berarti nggak menjamin dong Bu yang lain itu halal. Yang wajibnya adalah yang dijual di Indonesia. Sedangkan kalau di sana ada prosedur-prosedurnya. Nanti yang prosedurnya apa saja bisa kakak-kakak lihat ya setelah slide berikutnya ya. Kemudian bukti penerapan wajib tersedia ya untuk pengembangan produk atau membuat formulasi produk baru. Kemudian apalagi nanti kalau kakak-kakak sudah di dunia industri gitu ya, atau mungkin mau jadi pengusaha nih, ya saya sih berharap kalian jadi pengusaha ya, jadi entrepreneur. Tapi harus punya kuat mental ya.
Nanti kalau udah jadi entrepreneur, tolong saya dicolek ya. Pasti inget nggak, saya dulu terinspirasi nih Bu ya. Nah, intinya apa? Ini membuka lapangan pekerjaan buat orang lain ya. Tapi kita harus belajar dulu bareng-barengnya, harus berani kuat mental dulu ya. Dan mindsetnya juga harus berubah. Kalau mau jadi entrepreneur, bukan mendapatkan gaji, tetapi kita yang akan menggaji gitu ya, ibaratnya seperti itu. Oke, prosedur pemeriksaan bahan datang. Prosedur menjamin kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan dengan yang tercantum di label kemasan bahan ya. Kemudian apalagi telah dilakukan pemeriksaan label bahan mencakup nama bahan atau kode dan nama produsen, lokasi produsen, logo dan logo halalnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan informasi antara dokumen bahan dan label bahan sesuai ya. Sama rekor pembelian juga harus record bukti penerapan wajib ada ya. Kira-kira kemarin yang ini sudah disampaikan belum sama pemateri sebelumnya Kak Sela? Prosedur produksi. Ada nggak Kak Sela? Atau siapa yang saya mau tanya nih nanti. Saya biasa suka nggak. Sudah kayaknya Ibu. Sudah. Iya, ini kan refreshment ya. Biasanya saya kalau ngajar senang-senang bagi-bagi hadiah. Oke. Kemudian prosedur produksi ya, perlu diingat apa saja yang tadi wajib disetujui oleh MUI dan BPJPH, termasuk juga tempat maklonnya atau pabriknya. Kemudian bahannya juga wajib disetujui dan juga formula bakunya yang diproduksi harus sama ya. Kemudian apalagi untuk khusus produk mikrobial gitu ya, ada proses pencucian yang memadai untuk menghilangkan najis. Nah, dan lampirkan cara pencucian dan bukti validasinya. Ya, jadi semua kalau tersedia bukti penerapan berarti harus direcord. Record itu ada 3 biasanya. Disimpan dalam bentuk catatan, kemudian bisa juga dalam bentuk foto ya, didokumentasikan, bisa juga didokumentasikan dalam bentuk video. Itu juga boleh ya. Tapi biasanya kalau untuk ISO masih dokumentasi, masih hard copy dan soft file ya biasanya. Kemudian untuk prosedur untuk transportasi ya, produk bahan baku prosedur transportasi bahan baku dan transportasi produk ya. Apa saja? Yang pertama, prosedurnya harus menjamin tidak terkontaminasi oleh najis selama proses transportasi dan juga bukti implementasi harus disimpan atau dipelihara ya. Kemudian di sini ada prosedur aktivitas kritis ya. Apa saja? Tadi sudah yang tadi di depan ya, prosedur aktivitas kritis bahan bakunya diidentifikasi, kemudian penentuan untuk titik kritis, mencari informasi penentuan titik kritis, kemudian informasi kunci. Ingat ya kemarin sudah disampaikan nih sama tutor sebelumnya apa saja informasi kunci, sertifikat halal, spek bahan baku dan alur proses produksi atau flowchart production ya. Kemudian tindakan koreksi dengan menolak bahan yang tidak sesuai dengan matriks bahan halal dan bahan baku kritis wajib telah mempunyai sertifikasi halal BPJPH atau MUI atau sertifikat yang telah diakui oleh MUI ya. Kemudian verifikasi dokumen dan bahan baku dengan melakukan pemeriksaan bahan yang datang dan penjelasan dari supplier ya. Dokumentasikan jika ditemui adanya tindakan koreksi dan verifikasi bahan baku aktivitas kritis ya. Nah, ini ada yang suka sosis nggak? Ada nggak ya Kak Sela di sini yang suka makan sosis atau malah yang nggak suka? Ada nggak? Mana nih kakak-kakak? Ini mesti ada semua nggak ya ini panitia? Halo? Kedengaran suara saya Kak Sela? Terdengar jelas Ibu. Ya. Nah, apa saja? Coba saya mau tanya Kak Nur Azizah di Winning Room. Nah, ada Nur Azizah? Ada Ibu. Ya. Saya minta tolong dong, tolong bacakan nomor 1. Oke, di sini ada contoh produk sosis. Nomor 1 itu ada penerimaan bahan baku atau halal dedicate. Titik kritisnya penggunaan ruangan dan timbangan bersama.
Informasi kuncinya tidak menggunakan ruangan atau palet serta alat yang sama untuk mengolah bahan yang mengandung babi dan turunannya. Kedua, bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang telah mempunyai sertifikat halal. Nah, untuk tindakan koreksi, lanjut Bu. Ya, untuk tindakan koreksinya itu sucikan ruangan dan alat jika diketahui bahan yang digunakan mengandung babi dan turunannya. Verifikasinya ada periksa SOP penerimaan barang datang, dan dokumentasinya itu ada tindakan koreksi dan verifikasi. Ya. Sudah? Apalagi? Terakhir? Lanjut Bu, nomor 2. Ya. Cukup Nomor 2 satu ada, aja. Saya mau tanya nih, kenapa sih harus halal dedicated? Ayo, kenapa? Kenapa sih harus halal dedicated? Nggak bisa, boleh nggak sharing facility? Kayaknya nggak boleh ya Bu, kalau misalkan Kenapa? Karena sosis bahan bakunya apa? daging. Iya, daging. Daging kritis ya, wajib sertifikasi halal. Oh iya. Ya, kalau dia ada bahan kritis, dia wajib sertifikasi halal. Oke. Ya, terima kasih Kak Nur Aziza. Ya. Ibu. Wah, saya kayaknya nggak usah baca slide nih, enaknya gini baca kakak-kakak aja ya. Biar bisa jadi tutor nih belajar ya. Jadi intinya adalah dari mulai proses penerimaan bahan baku, kemudian penimbangan dan formulasi. Jadi sebelum kita kan terima barang dulu nih. Coba dibayangkan gitu ya, dibayangkan kita terima barang, kemudian setelah itu kita timbang bahan bakunya, kita buat formulasinya. Ya. Kemudian habis itu apa kalau bikin sosis di mixing? Ya. Setelah di mixing apa sih Bu? Mixing itu pencampuran bahan baku sampai dengan homogen. Ya. Kemudian setelah di mixing ada namanya filling, ya. Di filling apalagi? Stuffing, kalau mereka bilangnya stuffing, atau dicetak bentuk yang panjang-panjang di selongsongan. Nah, biasanya pakai apa nih? Kalau anak pangan ngerti nih. Yang ada dua ya, pakai edible film yang bisa langsung dimakan, ada juga yang pakai plastik harus dikupas. Kenapa? Bedanya apa yang pakai edible film yang boleh bisa langsung dimakan sama yang buka plastik? Ayo, kira-kira enakannya mana? Yang pakai edible film atau yang pakai plastik dibuka? Kak Brian, Pardede. Ya, Kakak Brian. Kak Brian ada? Hadir Bu. Iya, enakannya mana Kak Brian? Sosisnya. Sosis apa tadi Bu? Kamu suka sosis? Sosis apa aja? Boleh ayam, sapi, atau frankfurter gitu. Apa? Lebih suka sosis ayam sih Bu. Oh iya, oke. Sosis ayamnya sedangnya yang plastiknya dibuka atau yang langsung makan? Yang langsung makan Bu. Oke, kenapa? Pasti harganya lebih mahal ya? Karena dia edible film, udah tinggal langsung makan. Oke, Kak Brian, saya boleh minta tolong bacakan yang nomor 6. Baik Bu. Untuk nomor 6, nama prosesnya yaitu pemasakan produk atau cooking house yang halal dedicated. Terus titik kritisnya penggunaan mesinnya bersama. Informasi kunci yang pertama, tidak menggunakan alat yang sama untuk mengolah bahan yang mengandung babi dan turunannya. Lalu bahan yang digunakan sesuai dengan matriks bahan halal. Tindakan koreksinya yaitu sucikan alat jika diketahui bahan yang digunakan mengandung babi dan turunannya. Untuk verifikasinya, periksa operator. Yang pertama, pelatihan operator produksi, dan yang kedua, periksa SOP-nya. Kemudian untuk dokumentasi, yang pertama tindakan koreksi, dan yang kedua verifikasi. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi pada saat di sini ada tahapannya, dari tadi sosis sudah dicetak, kemudian dimasak ya. Dimasak menggunakan mesinnya tuh kita kayak masuk kayak ke dalam mesinnya itu, cara masaknya itu bukan pakai kompor ya, kompor biasa, karena kalau di industri sudah besar ya. Dia masuk ke dalam satu ruangan dimasak di situ ya. Kemudian setelah itu ada pendinginan atau di-cooling ya. Menggunakan mesin chiller bersama ya, itu titik kritisnya juga sama, karena ada juga ternyata yang satu ada, boleh nggak Kak Elsa Fitria, ternyata produk sosis ada yang barengan satu produksi dengan sosis babi gitu, boleh nggak Kak satu fasilitas? Kak Elsa Fitria, ada Kak Elsa? Hadir. Ya boleh nggak Kak? Ini kan tadi sosis ayam, kenapa nggak boleh? Karena babi dan turun itu merupakan titik kritis, bahan kritis. Betul, berarti dia harus terpisah ya, beda pabrik dan tidak boleh dekat-dekatan ya pabriknya. Iya Ibu.
gitu ya. Jadi intinya pada saat kemudian pada saat setelah dikuling, kemudian dia dipotong, kan sosis itu kan jadi selong-selongan, ada nyambung ya, nyambung panjang gitu ya, dipotong, kemudian di packing ya. Kemudian apalagi ada proses vakum, dan setelah proses vakum baru proses freezing, dibekukan. Ada yang pakai blast freezing gitu ya, banyak. Kemudian di delivery, karena ini adalah produknya adalah produk daging yang produk kritis, maka wajib halal dedicated ya, termasuk sampai si apa tuh box pengirimannya atau cooler boxnya itu wajib, nggak boleh diganti-ganti, jadi harus halal dedicated. Oke, tadi kita udah refresh ya, refresh dari para tutor udah menyampaikan. Saya akan bicara baru yang produk tidak memenuhi kriteria halal ya. Jadi sebelum tahu produk yang nggak memenuhi kriteria, kita harus tahu produk yang sesuai kriteria dulu ya tadi ya. Oke, apa yang dimaksud dengan produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Ya, Kak Sri Komala ada? Kak Sri? Ada Sri Komala? Oh nggak ada ya. Kita Sari Novita ada? Kak Sari? Ya, coba Kak, apa sih Kak produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Produk yang tidak disetujui atau yang terkontaminasi dengan unsur haram atau najis. Iya, saya biasanya ini saya kalau bikin presentasi itu pasti pakai design thinking. Jadi kakak-kakak nggak perlu baca semuanya ya. Jadi bacanya poin, produk yang terlanjur dibuat ya. Terlanjur dibuat, tidak disetujui dan terkontaminasi unsur haram ya. Kalau design thinking, kalau nanti kalian bikin slide, kita nggak usah baca semuanya, kita bisa baca yang titik poin kayak baca koran ya. Ya, oke, terima kasih Kak Sari. Ya, perlu diingat ya teman-teman ya, kakak-kakak semua. Jadi produk halal yang terlanjur dibuat dari bahan yang tidak disetujui dan diproduksi di fasilitas yang tidak terbebas dari bahan babi dan najis, dan juga produk yang terkontaminasi oleh unsur haram atau najis pada lingkungan penyimpanan dan pendistribusian produknya. Oke, di sini ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, ya satu diidentifikasi, yang kedua adalah ditangani, ya, yang ketiga adalah dilaporkan, ya. Bagaimana caranya? Ya, kalau identifikasi apa saja produk tidak memenuhi kriteria, diidentifikasi sesuai prosedurnya, SOP-nya atau instruksi kerjanya bagaimana. Kemudian penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya apa? Ya, wajib ditelusuri sesuai prosedur. Nah, kemudian di sini ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, kita bilang apa? Jika ada produk maka yang tidak sesuai dengan kriteria tidak boleh diproses ulang atau di-rework. Di-rework gimana sih Bu? Ditambahin lagi. Udah ditarik barangnya ditambah dicampur lagi gitu. Ada kejadian daging ayam dicampur daging babi. Gitu ya. Atau sudah halal tapi dicampur, ada. Di-rework itu nggak apa-apa, ini ternyata suatu saat ketika bahan bakunya itu diketahui adanya untuk produk yang ditemukan adanya bahan baku tersebut ternyata setelah diteliti mengandung babi gitu. Akhirnya kita harus cek ulang dari awal ya. Kak Sela, waktu saya sampai jam berapa ya Kak Sela? Kak Sela? Waktunya sampai pukul 11.20 Ibu untuk penyampaian materi. Oke, iya. Nanti tolong reminder saya ya. Oke, siap, ya, Ibu. jadi apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, maka produk yang dihasilkan tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Namun dilakukan penarikan recall. Jadi kalau kalau dijual buat pakan ternak boleh nggak? Boleh aja. Ada kejadian lucu dari klien kami. Mereka jual nih ceritanya rework, tapi reworknya bukan rework halal ya, rework mutu ya. Rework mutu ternyata dijual sama babi katanya, buat peternakan babi. Ternyata babinya rontok bulunya. Ternyata orang buat manusia aja nggak cocok, apalagi buat binatang. Itu ada ya kejadian. Terus kemudian produk yang tidak memenuhi kriteria itu segera ditarik. Nah itu bahasanya apa? Recall.
recall apa, panggil ulang. Di recall tuh ditarik, ayo kamu pulang. Kalau mama sama ayahnya atau ayah bundanya sudah misalnya Kak Sela udah malam, ayo pulang. Nah itu di recall, saya di recall. Bukan di recall gitu ya. Kalau recall itu sudah dijual ke pasaran, ditarik balik ya. Jadi bukan recalling ya, sebenarnya hampir sama gitu ya. Kemudian di sini ada bukti penanganan dan penyimpanan pemeliharaan dari recording pelaksanaannya ya. Kemudian di sini ada menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Oh, ini. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal ditangani sesuai dengan standar dan dievaluasi sesuai dengan prosedurnya ya. Oke. Saya mau minta bantuan lagi. Kanadira Hairani. Ada Kanadira? Nadira. Kanadiva ada? Ya, hadir Ibu. Iya, saya minta tolong bacakan yang ketidaksesuaian. Ya, ketidaksesuaian aktivitas yang tidak sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi halal yang telah ditentukan dan mengidentifikasi dan mengendalikan semua aktivitas atau hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan halal yang telah ditetapkan. Oke. Ya, terima kasih ya. Jadi intinya ketidaksesuaian tadi ya, sama ya, intinya harus bisa jadi pada saat proses dibuat itu bisa jadi tidak sesuai gitu ya. Jadi kita harus cek dulu nih pada saat proses produksi sampai dengan penyerahan produk ke customer ya. Kemudian proses produksi itu tidak boleh di rework ya. Ya, terima kasih ya Kak sudah dibantu. Oke, berikutnya di sini ada melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Yang pertama adalah penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria dilaporkan sesuai prosedur dan juga sama prosedurnya harus dipelihara. Nah, oke, berikutnya nanti akan ada dokumen terkait. Dokumen terkait apa aja sih Bu gitu? Kok kita jadi pada saat kita menentukan proses produk itu tidak halal juga harus ada buktinya gitu ya. Jadi tidak bisa produk kamu nggak halal. Saya kan sudah buat gitu ya. Jadi satu status kehalalan bahan ya dan produk ya. Kemudian prosedur penanganan keluhan pelanggan, prosedur tindakan koreksi dan pencegahan, formulir bahan kemasan yang tidak sesuai dan juga hasil pengujian laboratorium dan berita acara pemusnahan produk ya. Sini. Oke. Apa saja nih tujuannya sih? Tujuan Kak Al-Hadi ada? Nah, Kak Al-Hadi Naraswara Chandra Ditya. Ada Kak? Iya Bu. Coba Kak minta tolong dibantu Kak baca yang tujuan. Ya, baik Ibu. Tujuan yang pertama, penanganan bahan dan produk tidak sesuai yang masih disimpan di gudang perusahaan. Kemudian yang kedua, penanganan ketidaksesuaian produk yang ditemukan pihak eksternal atau prinsipal atau customer yang diinformasikan ke perusahaan sebagai konsumen komplain. Kemudian yang ketiga, penanganan penarikan produk yang beredar di pasaran ketika ada informasi bahan yang tidak sesuai untuk produksi atau fasilitas produksi terkontaminasi yang berdampak pada stabilitas produk tersebut. Oke, terima kasih. Ya, jadi apa kuncinya? Kalau dia masih disimpan gimana penanganannya ya? Oh, ternyata kita udah terlanjur dibuat tadi tuh ya, udah terlanjur ternyata dikasih tahu, oh kita bikin powder drink misalnya. Choco powder drink misalnya. Dikasih tahu nih sama supplier, ternyata ada informasi diduga dan setelah diduga diketahui memang terbukti ada unsur bahan bakunya menggunakan unsur babi, mau nggak mau di recall produknya. Kita menggunakan bahan baku dari mereka. Berarti kita harus cek dulu yang masih ada di gudang kita apa aja ya, yang masih disimpan. Oh ini ada nih, itu ditarik. Kemudian yang di eksternal juga sama. Tereksternal contohnya apa? Di distributor atau di agent. Kita tarik lagi, kita lagi cari kembali sampai ke pasaran. Itu ada prosedur penanganannya. Ya. Saya boleh minta bantuan Kak Seko Sultanah? Ada Kak Seko? Benar nggak ya tulis bahasanya? Seko ya. Oh, kamu anak putri. Ya, silakan Kak.
prosedur, Kak? Iya, untuk prosedur ini yang pertama ada penanganan produk dan bahan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria halal yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu pengendalian dan juga penanganan produk yang tidak sesuai yang masih dalam proses produksi. Kemudian bahan yang disimpan kemudian diketahui bahwa bahan tersebut tidak halal, maka harus dipisahkan dan diberikan label serta status produk sebagai material hold atau reject dan tidak boleh digunakan untuk produksi. Terus produk yang sudah terlanjur diproduksi dengan bahan yang baru, bahan yang baru diketahui statusnya tidak halal, maka produk tersebut tidak boleh dikemas dengan kemasan yang sama dengan produk reguler atau yang udah ada logo halalnya. Kemudian produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak boleh dijual kepada konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Lalu yang terakhir, produk dan bahan yang kemudian diketahui tidak halal tidak diperbolehkan untuk di-rework. Ibu, maaf mic-nya masih ke-mute. Sorry. Ya, jadi terima kasih, Kak. Jadi apa kuncinya tadi? Yaitu pengendalian dan penanganan produk ya. Dan untuk produk yang disimpan, diketahui berarti harus di hold atau langsung di reject. Tidak boleh digunakan untuk produksi. Kemudian tidak boleh dikemas dengan kemasan yang sama dengan produk reguler. Jadi kalau udah ada, nggak boleh. Mungkin dia pakai polosan atau dia pakai bulky atau curah. Kemudian produknya tidak boleh dijual kepada konsumen yang mempersyaratkan halal ya. Dan apalagi tidak boleh untuk di-rework. Oke, terima kasih Kak Sheho ya. Sama-sama Ibu. Nah, ini masuk kita ke dalam produk recall. Kalian agak tinggi nih ilmunya. Karena kalau di materi yang lain itu cuma satu slide, ini saya harus bahas agak mendalam. Ya. Recall produk ya, Kakak Siti Prayangka bisa bantu saya untuk recall produk halal apa sih? Apa sih ini maksud? Apa ini maksud recall untuk produk halal? Situasi di mana produk harus segera ditarik dan dimusnahkan karena tidak sesuai dengan persyaratan SJPH. Oke, kalau recall sendiri apa Kak? Penarikan barang karena ditemukan hazard atau bahaya dari fisik, kimia, atau biologinya dan alergen yang mengganggu kesehatan konsumen dan juga diduga atau terbukti ketidakhalalan produk tersebut. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi kalau recall, kalau secara food safety dia hazard atau bahaya, mengganggu kesehatan. Tapi karena kita dalam konteks halal, maka ada bukti ya, terbukti ya, ada halalan produknya diragukan atau malah tidak halal ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, berikutnya ada jenis recall ya. Jenis recall kita bicara ini untuk dari food safety ya. Jadi kalau misalkan nanti food safety akan diaudit apabila kakak-kakak punya produk yang diekspor ke Uni Emirat Arab. Itu akan ada tambahan audit 1 hari untuk audit food safety. Jadi jenis recall, jika kita ada recall produk, itu ada yang di lapangan atau market, namanya adalah consumer recall. Ya. Kemudian ada produk yang sampai ke konsumen akhir atau end user, di konsumen individual, dan juga ada yang masih di distributor, ya, atau distributor recall. Ya. Kemudian klasifikasi ada 3 kelas, kalau untuk berdasarkan jenis kategori pangan. Ya. Tergantung dari tingkat risiko bahaya yang ditunjukkan. Ada di kelas 1, ya, di mana produk ditarik dan dimusnahkan karena menyebabkan bahaya yang serius atau kematian pada konsumen. Jadi pernah dengar nggak dulu ada recall, tapi jarang ya terjadi ya. Tapi biasanya suka keracunan pangan ada. Kemudian yang kelas 2 itu gejala atau sakit keracunan ya, sakit atau gejala keracunan. Dan yang kelas 3 itu dikhawatirkan akan membahayakan. Dulu sempat ada makanan bayi di recall ya. Kalau nggak salah produk varian banana. Kalau misalkan ada recall produk. Terus ada lagi, inget gak yang coklat-coklat, ada yang suka nggak makan coklatnya? Kinder Joy ya. Kinder Joy itu kemarin ada recall produk. Jadi akhirnya
sampai dilarang juga di Indonesia. Tapi sekarang sudah kembali. Ternyata setelah dideteksi di Indonesia tidak termasuk ya. Jadi dia di luar negeri yang di recall. Kemudian di sini ada recall produk, ada 2, direct account, ya, terima produk di mana menerima recall produk langsung dari perusahaan. Kemudian ada indirect account, penerima produk menerima recall dari distributor atau agen perusahaannya. Ya, dipastikan semua harus tercatat ya. Tingkat efektif tergantung dari nilainya, bisa A, B, C, D, atau E ya. Efektivitasnya gimana sih gitu. Biasanya kalau direct account itu 100% diketahui ya, jika perlu akan dihubungi semua konsumen yang ada. Makanya kenapa banyak yang ada di situ customer care. Ya, suka ada ya, customer care. Jadi kalau seandainya produknya rusak, diharapkan customer itu langsung telepon ke pemilik perusahaan atau ke pabrik ya, jangan dilempar ke sosial media. Oh, ini ternyata produksinya rusak gitu. Jadi diharapkan seperti itu. Nanti bisa dapat compliment namanya. Biasa suka dikasih hadiah. Oh, ternyata kita menemukan adanya indikasi produk tersebut rusak gitu ya. Gitu bisa suka ada. Ya. Produk recall akan close saat di mana disposisi recall telah aman, ya. Kemudian market withdrawal apa sih withdraw itu tarik, kalau narik uang withdraw ya. Ini penarikan barang jika ada kerusakan kualitas yang tidak menyebabkan bahaya. Jadi dia salah tempel desain, salah tempel kemasan, ada salah isinya jadi rasanya rasa strawberry diisi rasa apel misalnya, atau bumbu tabur misalnya balado diisinya barbecue. Suka ada yang memang kesalahan seperti itu, namanya withdrawal ya. Nah, alasan recall, konsumsi produk menyebabkan bahaya pada kesehatan, keracunan, resiko tinggi mikroorganisme, pestisida, jamur moldi, benda asin dan alergi ya. Sedangkan untuk analisa bahaya terhadap produk meliputi jumlah kecelakaan atau sakit yang terjadi, tingkat keseriusan bahaya bagi kesehatan, konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang ya. Oke, nanti kakak-kakak pada saat di industri itu ada namanya simulasi recall atau mock recall ya. Jadi Bu, lot number apa? Lot number itu adalah kode produksi per batching. Jadi pada saat nanti teman-teman atau kakak-kakak misalkan ada produk apa ya? Saya punya produk ini. Sana kelihatan nggak ya? Kak Saleh, saya itu megang apa ini? Disinfektan misalnya. Nah, kita akan cek batch number di bawah ini. Kalau dia recall, maka yang ditarik adalah batch number yang kodenya sama. Jadi makanya kenapa kode produksi itu sama batch number sudah ada tulisan batch number-nya. Jadi tidak semua pada hari kan kalau orang yang jual PRT diproduksi 11/08/2022 gitu ya. Itu kalau mereka recall harus diambil 1 hari. Padahal yang kita lihat yang mana nih kode batch-nya? Hanya 1 kode itu saja ya. Gitu ya. Jadi formulir pemberitahuan recall ada penarikan, ada produk, ukurannya ukuran berapa, lot atau kode batch-nya atau kode produksi, kemudian rekomendasinya kenapa gitu ya. Dan juga keterangannya apa penyebabnya. Simulasi mock recall ya ini untuk perusahaan tadi ya, sama dari distributor, outlet atau alamat misalnya customer-nya, atau dia bisa langsung ke alamat agent biasanya. Kemudian jumlah produk di pasarnya. Ya. Ini dari simulasi recall itu dari customer request ya, traceability nanti akan disampaikan oleh tutor berikutnya. Ya. Traceability system dari mulai pabrik ya, pabrik, manufacturer, wholesaler, jadi agentnya. Misalnya dia masuk ke Lotte Mart atau ke Hypermart atau ke apa namanya tuh Superindo misalnya ya, sampai ke retailnya ada yang kecil-kecil, mungkin Indomaret atau apa ya, bisa juga sampai juga ke agent atau resellernya. Berikutnya di sini akan ada halal questionnaire, kemarin Bu Emma sudah sampaikan halal questionnaire, panitia sudah mengirimkan
form halal kuesioner ya. Sudah ada ya panitia ya? Kak Kamelia sudah kirim ya, Kak. Nah, nanti halal kuesioner itu adalah apabila pas dicek nggak bisa kelacak. Oh bener ini kita nggak bisa, karena untuk yang halal dedicated gitu ya, khususnya daging, diketahui produk ini diragukan. Nah, maka auditor akan minta halal kuesioner ya. Kemarin di materinya Ibu Emma. Halal kuesioner nanti formnya kita bahas ya di formnya. Kak Sela sampai jam berapa saya Kak Sela? Berapa menit lagi waktu saya? Habis, Ibu. Oke, sebentar sedikit lagi ya. Di sini ada traceability, yaitu sistem telusur jaminan halal, ya pengkodean finished good. Ya tadi ya, finished good ini barang jadi ya kakak-kakak ya. Dan menjamin penelusuran, biasanya pakai coding atau pakai barcode boleh. Ya, diberi identitas, diberi label produk, dan biasanya tercetak di kemasan dalam atau inner packaging, ya bukan outer packaging. Ya. Kemudian tunggu sebentar, ya sudah memeriksa kesesuaian label, dan yang terakhir berikutnya adalah menghindari berulangnya ketidaksesuaian akibat dari keluhan pelanggan dan menemukan penyebab ketidaksesuaian, mempertimbangkan dan menganalisa data serta menghilangkan penyebab ketidaksesuaiannya kenapa supaya tidak terulang kembali. Ya, semua aktivitas tindakan koreksi dan penjagaan didokumentasikan. Ya. Terakhir, perbaikan berkesinambungan, yaitu dengan melihat keefektivitasannya dari sistem manajemen mutu dan juga SJPH-nya. Maka dapat dikumpulkan berdasarkan data internal dan dapat dilakukan tinjauan manajemen dari hasil audit internal. Nanti akan dibahas oleh Pak Wawan Somala ya untuk audit internal dan tinjauan manajemen review. Dan kemudian tindak lanjutnya di apa lagi, yaitu penelusuran dan evaluasi serta tindakan koreksi dan juga pemusnahan produk yang tidak sesuai dengan kriteria sistem jaminan produk halal. Semua aktivitas berhubungan dengan pengendalian produk tidak sesuai disusun dalam suatu prosedur tertentu. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Yang ingin bertanya. Terima kasih Ibu telah memaparkan materi dengan jelas dan semangat banget nih ya Bu. Semangat. Iya. Gimana? Ya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh silakan mengklik tombol raise hand, maka saya akan mempersilakan untuk mengaktifkan kamera serta mikrofon, dan bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta _ pertanyaan. Boleh silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, ada yang bertanya silakan. Ayo kakak-kakak nanya karena ngerti nggak, nanyanya ngerti apa bingung? Nah, iya nih. Nanti takutnya nanti bingung ya. Atau kurang jelas atau kecepatan atau nggak ngerti Bu gitu. Boleh nih Bu, Kak Hadi langsung dipersilakan saja ya. Oh iya boleh Kang Hadi. Bentar ya Kang Hadi. Kang Hadi mau nanya apa? Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu. Tadi kan sudah dijelaskan soal recall banyak ya, termasuk recall versi food safety sama recall versi kehalalan gitu Bu. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, yang saya baca tadi itu kan penanganan yang sekiranya memungkinkan untuk produk yang di recall itu kan untuk dimusnahkan ya Bu ya. Tapi kalau secara halal. Kalau misalkan Bu, misalkan kalau dari sudut pandang kehalalan Bu, kan bisa jadi dia karena bahan yang dipakai itu tidak halal tapi tidak berbahaya gitu Bu, maksud saya. Jadi karena nggak halal aja, akhirnya harus ditarik dari pasar kan. Nah maksud saya gini, kalau misalkan setelah ditarik dari pasar, terus contoh logo kehalalan dihapus Bu, logo halalnya doang nih dihapus, tapi barangnya dijual kembali gitu, kira-kira bisa nggak Bu? Tadi udah dijelasin, boleh nggak teman-teman? Boleh nggak, Kak Sela? Boleh, Ibu. Boleh. Gimana caranya kalau boleh? Ya, nggak tahu ya. Jadi gini, tadi sudah kami jelaskan
jika ada, Bu sayang, dia tidak boleh menggunakan packaging regular, ya. Kenapa? Logo halal dihapus. Tadi ingat, satu merek yang sama mempunyai kehalalan yang sama. Kalau dia mau jual kepada yang tidak mempersyaratkan halal, maka dia harus menggunakan bulky atau packagingnya mungkin dengan packaging yang lain dengan yang sudah terdaftar dan tersertifikasi halal, ya. Jadi misalkan contohnya produk apa Kak Alhadi? Ditanya yang mau ditarik produk apa nih? Misalkan sosis Bu, tadi aja. Ya, sosis ya, mereknya adalah Nareswara misalnya, ya. Sosis Nareswara, logo halalnya ditutup, dikasih ke orang lain buat makan yang tidak membutuhkan sertifikasi halal. Boleh nggak? Boleh saja. Kalau memang dia nggak butuh sertifikasi halal. Tetapi di situ kan sudah ada brand. Masa satu brand sama? Otomatis nanti citra buruk kita. Resiko. Jadi kalau kita jadi pengusaha harus berpikir ulang. Jadi gimana nih Bu caranya Bu? Kalau kita buka repacking lagi rugi kemasannya. Oke, kita jual dengan merek yang beda. Makanya kadang-kadang juga ada tuh hati-hati dengan barang diskonan ya. Ternyata barang recall, ya kan suka ada diskon 50% gitu. Itu barang habisin. Tapi kalau sosis wajar, kenapa? Karena dia mendekati expire, pasti mereka akan diskon. Mendekati expire ya. Jadi kalau dipastikan pada saat nanti ketika recall produk ternyata kita cuma masalah halal aja gitu ya. Kalau halal sudah pasti wajib dihanguskan, tidak boleh ada rework. Terus atau boleh dijual kepada customer yang tidak membutuhkan sertifikat halal boleh. Tetapi kalau kita sudah yakin barang itu, kita sebagai muslim ya, kita sudah yakin barang itu ternyata halal dan ternyata diketemukan tidak halal, pasti kita nggak akan jual ke orang, ke manusia. Mungkin bisa jadi pakan ternak, ya biasanya buat pakan ternak. Tapi kalau pikir lagi, Bu, saya kasih ayam saya aja deh, lah ayamnya haram makannya. Kita potong makan ayam lagi nggak? Perlu dievaluasi lagi ya. Jadi nanti kakak-kakak semuanya ketika mau misalkan yakin nih mau buat suatu produk, ternyata ditarik produknya ketahuan tidak halal. Jadi kalau bisa di repack dia pakai bulky, tidak menggunakan merek yang sama. Karena tadi persyaratan di refreshment diingatkan tadi ya, merek yang sama wajib mempunyai status kehalalan yang sama ya. Sudah cukup jelas Kak Alhadi? Baik Ibu, sangat jelas sekali. Saya kasih kamu itu ya notebook DA ya. Bagus pertanyaannya. Terima kasih banyak. Tolong Ibu. dicatat panitia ya. Oke, siap Ibu. Selamat untuk Kak Alhadi. Ya. Sama. Ada lagi yang mau tanya? Yuk kakak-kakak yang lain boleh nih silakan bertanya, siapa tahu dapat hadiah lagi nih dari Ibu Asti. Yuk boleh kakak-kakak. Ya, ada nggak yang tanya? Kalau nggak ada, ntar saya yang nanya. Ya, jadi gitu ya kakak-kakak ya. Nanti dipastikan lagi kalau misalkan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kita sebagai saya harapkan nanti kakak-kakak semua di sini bisa menjadi pendamping penyelia halal ya PPH UIN. Kebetulan saya juga pendamping PPH di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kalian nanti bisa mengetahui mana yang perlu dilakukan evaluasi dan yang langkah-langkah apa saja yang diperlukan. Di sini ada Kak Aslasa ya, raise hand ya Kak. Silakan open video. Kak, coba. Iya Bu, saya mau tanya Bu. Nah gitu kan kelihatan cantiknya, atasnya kepalanya doang. Coba. Ya gimana Kak Aslasa? Kan tadi Ibu bilang katanya kalau satu produk yang sama harus mempunyai status kehalalan yang sama. Kalau itu berlaku untuk di restoran nggak ya Bu? Soalnya setahu saya ada satu restoran ramen yang di beberapa mall itu dia katanya status halalnya tuh nggak halal. Maksudnya jadi dia hanya halal di beberapa mall aja gitu. Setahu saya ada Tidak yang boleh. di Mall Kota Casablanca. Apa boleh tahu namanya? Ikudoichi Bu. Ikudoichi belum halal. Coba dicek. Ya. Ikudoichi dicek.
Di website sudah ada belum? Coba kita cek ya. Coba, saya penasaran. Ikodoichi. Kita cek ya, kakak-kakak semua. Coba kita cek di... Tahu nggak cara ngeceknya? Udah diajarin belum? Saya lihatnya di review sih, Bu. Review Jangan Google di gitu. review. Cek halal BPJPH aja ya. Ada dua ya. Jadi ada cek halal di BPJPH di info.halal.go.id. Dan yang satu lagi itu cek halal di MUI ya. Cek halal MUI itu ada di cek produk halal LPPOM. Sebentar, saya akan share screen ya biar teman-teman ngelihat gimana sih caranya. Nah, terlihat kakak-kakak? Ya. Iya, Bu. Terlihat jelas, Bu. Nah, apa namanya tadi? Aikudo? Apa tadi? Ikudoichi, Bu. Ikudoichi. Double K kalau nggak salah. Gini, Ikudo? Ichinya Double gimana? K, Ibu. Oh, double K kok double D, sorry. Ikudo, Ichi. Ichi, I-C-H-I. Spasi? Iya. Ikudoichi nggak ada ya? Oh ya, Bu. Nanti teman-teman kalau mau cek halal dicatat ya kakak-kakak ya. Nanti buat ada kuis nanti pas besok. Jadi di apa nih ininya? Di LPPOM MUI ya. Cek halalnya itu adalah kalian bisa masuk ke Google dicek sertifikasi LPPOM. Ya. Kemudian kita cek lagi nih, ada nggak di sini? Nggak ada. Soalnya restoran itu wajib halal dedicated, nggak bisa dia ngaku-ngaku di tempat lain boleh, itu nggak boleh, itu dia nggak punya aja jadi ngarang-ngarang ya. Kalau ada kamu bisa, tidak ada, jadi belum halal ya. Coba kita yang cari yang udah halal, misalnya apa? Misalnya sabu haci, saya suka makan. Ada nggak sabu haci? Oh, nggak ada. Coba kita cek di sini. Sabu. Shabunya Apa SHA, tulisnya? Bu. Sabu pakai gini. Oh iya bener, Iya, salah ya. Haci Ibu kena misalnya. autocorrect. Sabi. Nih kalau pakai segini ya. Ada nggak sabu haci, kita cek. Cari berdasarkan nama produk, nggak ada ya. Di BPJPH ya, kita lihat. Begini ya. Saya kok lupa. Di sebelah H, Ibu. Di sebelah S. Oh iya. Sabu haci. Nggak ada juga ya. Ini sabu haci. Kata mereka udah halal katanya. Nah, coba dicek lagi apalagi restoran yang udah halal. Coba saya mau ngecek klien saya. Cari berdasarkan nama produk. Terus ada nggak ya? Nama PT. Oh, nama restoran kok dia nggak? Misalkan restoran Hokako Bento. Oh, Solaria, boleh. Solaria kan udah halal ya. Sorry. Ini udah ada ya, Solaria restoran ya. Ada ya di BPJPH ya. Jadi kakak-kakak kalau nyari dicek sini ya. Nanti besok kita, ini sebenarnya materinya nanti materi sama saya, materi terakhir ke-13. Tapi nggak apa-apa. Kan karena Diva, nah Solaria. Nah, dia udah nggak ada. Jadi sudah yang terbaru. Yang terbaru yang ini ya, Kakak. Di SH. Ya, sertifikat halal. Baik, Ibu. Oke, Berarti terima kalau kasih. kayak gitu dia cuma ngaku-ngaku doang ya, Bu? Iya, nggak ada itu. Karena kalau itu harus tidak boleh random check, tidak boleh random audit. Kalau restoran wajib full audit. Kalau 300 ya 300-nya diaudit. Ya, Oke, kalau Ibu. restoran. Terima kasih banyak ya, Ibu. Oke. Kak Aslasa dapat notebook juga ya, Kak Sela. Oke, siap Ibu. Ya. Ada lagi nih Bu yang sudah raise. Oh, Sabita ya, silakan. Kak Sabita. Iya, Ibu. Gimana Kak Sabita? Ada yang mau tanya apa?
Tadi terkait tentang pertanyaan dari Kak Al-Hadi yang sudah Ibu jelaskan, saya mau melanjutkan aja sih Bu. Oke. Tadi kan Ibu bilang kalau misalkan hewan yang kita konsumsi, misalkan kayak ikan ataupun ayam, terus dia mengkonsumsi makanan haram, berarti kan itu harus dievaluasi ulang ya Bu? Iya. Terus saya kan pernah lihat ya Bu, kalau misalkan ada peternakan lele itu, dia itu mengkonsumsi dari kotoran peternakan ayam. Jadi peternakan ayam di bawahnya itu ikan kolong lele gitu Bu. Jadi ikan lelenya makan si kotoran ayam itu, bagaimana kehalalan si lelenya ya Bu? Sebenarnya gini, binatang yang hidup di dalam air atau di laut atau ikan itu kan halal ya, di laut halal. Kalau yang di lele itu terkait dengan persyaratan dari Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya tadi kalau dia yang ini makanan dia makan feces atau ini kotoran ayam ya, bukan kotoran manusia ya. Kotoran ayam. Ya, kotoran ayam itu selama dia tidak tercampur atau terkena najis itu masih diperbolehkan, tapi hukumnya mubah. Jadi sebaiknya menggunakan lele yang memang dia ditambak. Jadi ada, kakak bisa nanti lihat, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih baiknya sih kalau ini di fatwa ulama ya, di fatwa ulama bahwasannya dipersyaratkan nanti ada di fatwa terbaru. Jadi misalkan unsurnya dari mana nih? Oh, makanannya makanan yang tidak halal gitu ya. Tetapi kalau si lelenya halal nggak halal, tetapi sebaiknya ketika kita tahu sebaiknya kita tidak memakannya. Tetapi kalau kita ya makanya kenapa kita baca bismillah ya. Nah, itu sudah ada di MUI bahwasanya kalau yang untuk lele tersebut kalau kita mengetahui sebaiknya jangan dimakan. Tapi kalau ini lele tambak dan dia dikasih makan dengan yang baik ya silahkan, nggak apa-apa. Gitu ya. Sama kayak ikan gurame kan? Kadang-kadang diempang gitu. Guramenya halal nggak? Halal guramenya, tapi boleh nggak dimakan ya? Kamu mau nggak makan makanan yang mereka makan yang sesuatu yang menjijikan misalnya? Kalau kita mengetahui sebaiknya jangan dimakan. Tapi kalau saya tidak bisa, yang bisa menghalal dan mengharamkan sesuatu itu hanya fatwa MUI. Jadi kumpulan para ahli dalam ulama, para syekh, para kiai gitu ya. Jadi bisa, itu namanya fatwa. Jadi biasanya kami selaku konsultan atau selaku orang biasa ya, itu kita bilangnya adalah yang belum tersertifikasi halal. Bisa jadi yang dulunya diperbolehkan, contoh seperti kepiting ya. Kepiting dulu hidupnya dua alam katanya. Gitu ya, kemarin Pak Mumin sudah sampaikan misalnya. Ternyata pas setelah dievaluasi, oh ternyata mereka harus balik lagi ke air karena mereka kalau kehabisan napas jadi ke air, jadi makanya boleh diperbolehkan. Jadi namanya ilmu pengetahuan atau fatwa itu juga berubah itu dalam arti kata apabila memang diketahui adanya ya bisa jadi yang halal menjadi haram dan bisa juga yang tadinya difatwakan haram bisa dikatakan jadi mubah atau diperbolehkan ya. Contoh, Kak, kita bicara tentang barang gunaan. Barang gunaan menggunakan teman-teman pakai tasnya Hermes. Ya, amin ya, siapa tahu bisa kebeli ya, Kak ya. Entah berapa tahun lagi gitu ya, beli nih dapat nih saya 1 miliar gitu, beli tas Hermes misalnya. Atau Hermes atau Kremes dulu deh. Bu, saya pakai tas nih kira-kira halal nggak ya, Bu? Selama prosesnya adalah disamak, itu insya Allah diperbolehkan atau dihalalin. Jadi ada yang dulu, wah ini kamu nggak boleh pakai tas dombanya dipotong nggak, pakai bismillah nggak seperti itu. Ya. Jadi kalau barang gunaan karena bukan dimakan. Kalau yang masuk ke tubuh kita itu wajib halalan thayyibah keseluruhannya. Kalau yang terletak di badan kita itu boleh. Kayak contoh kosmetik menggunakan alkohol boleh nggak? Boleh, tapi ada kadarnya. Ya, 0,5% seperti untuk etanol. Sama minuman juga ada. Dan ingat kemarin Pak Mukmin sudah sampaikan hal untuk alkohol ada berapa? Ada 2 golongan ya. Bukan yang terpenting bukan dari golongan industri Hammer.
Jadi ketika kamu baca, Bu, kok ini ada golongan haram, ada alkohol, tapi kok halal? Yang digunakan adalah alkohol bukan dari industri Hammer, itu boleh. Ya kemarin soju kok. Soju kan soju halal, Bu. Tidak ada soju. Karena soju itu konotasinya sudah minuman beralkohol. Atau sake. Sake halal. Banyak nih anak-anak army ya. Di sini ada anak army ya? Nggak ada ya. Army itu yang Korea ya. Biasanya mereka makan soju gitu. Dia nggak tahu. Soju itu juga sudah haram ya hukumnya. Sudah jelas Kak Sabitia? Sudah, Ada Ibu. lagi? Mau Sudah, ditanyakan? terima kasih banyak. Oh, cukup. Ya Kak Sabitia juga dapat ya Kak Sela? Oke, siap Ibu. Ayo kakak-kakak yang lain jangan kalah semangat dong biar dapat hadiah nih dari Bu Asti. Ya. Saya sampai jam berapa, Kak? Sampai 11.50 Ibu. Lalu Oh, selanjutnya 10 menit lagi. Masih ada yang tanya enggak? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih nanti. Coba. Ada yang tanya? Habis ini apa, Kak? Setelah ini break, oh ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, mungkin saya yang nanya aja ya, Kak Sela ya. Oh, ada raise hand juga. Hafiz ya? Oh, iya silakan, Kak Hafiz. Kak Hafiz ya? Ya, Betul, Kak Ibu. Hafiz. Silakan Sepertinya open. Kak Sabit belum lower hand. Hah? Kak Hafiz terlebih dahulu dan sepertinya Kak Sabitnya itu tadi belum lower hand. Oh gitu ya, Kak Hafiz silakan. Kak Hafiz silakan open video. Kak Hafiz suaranya tidak terdengar, Kak Hafiz. Mungkin bisa di kolom chat kali, Kak. Ya, Kak Selah ya. Ya, boleh, Bu. Untuk Kak Hafiz, jika jaringannya kurang stabil, diperbolehkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama peserta _ pertanyaan. Tanya. Baik Bu, sebuah restoran yang memiliki sistem berbagai macam cabang terdeteksi menggunakan Kayaknya kelempar ya, Kak? Kayaknya iya deh, Bu. Jaringan ya? Iya, Bu, Kak Hafiznya terlempar. Sudah ada ya, Bu, Kak Hafiz. Oh iya, silakan Kak Hafiz. Maaf Bu, apa sudah terdengar suara saya? Tadi sudah. Ternyata hilang jaringan saya. Iya, Ya, baik Bu, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Bagaimana apabila ada suatu restoran yang menggunakan sistem franchise, di mana mereka ini memiliki berbagai macam cabang di setiap daerah, dan ternyata di salah satu daerah terdeteksi di cabangnya menggunakan bahan baku yang terdeteksi tidak halal. Apakah seluruh franchise yang dimiliki restoran itu akan terpengaruh atau hanya cabang di wilayah tertentu saja, Ibu? Oke, contohnya apa nih misalkan? Misalnya ada restoran ayam gitu ya, masakan cepat saji gitu, dan misalnya dia memiliki cabang di berbagai macam daerah. Ya, anggap aja misalnya KFC gitu ya, atau McDonald gitu ya. Oke. Dan ternyata di salah satu wilayahnya mereka belum, misalnya masih menggunakan ayam, tapi tempat ayam masih belum tersertifikasi seperti itu, Bu. Apakah hanya restoran tersebut saja atau mungkin restoran lain yang menggunakan sumber yang sama dengan restoran tersebut, Ibu? Oke, baik. Wah, terima kasih. Wah,
Ini hebat ini Kak Sela pertanyaannya ya, sudah technical ya. Jadi, apabila sertifikasi restoran sudah didapatkan, itu biasanya mereka punya namanya central kitchen. Ya. Para restoran itu tidak boleh memasak dan dia tidak boleh mengambil bahan baku selain dari central kitchen-nya, Kak. Jadi suppliernya nggak boleh langsung ngirim ke outlet. Biasanya ini kejadian baru restoran yang baru mau sertifikasi halal ya. Kalau mereka sudah tersertifikasi itu tidak ada, mereka harus halal dedicated. Jadi semua bahan baku di proses processing, pembelian itu tersentral di central kitchen. Dari central kitchen mereka terdistribut ke beberapa tempat yang lain. Misalkan ayamnya dimarinate itu di central kitchen, mereka di sana hanya proses frying saja. Tidak boleh ada proses preparation, ya. Jadi perlu dipastikan kenapa mereka restoran sepasaji itu mereka Bu maaf stoknya udah mau habis. Kalau seandainya yang biasanya yang punya restoran gitu yang dine in atau yang makan langsung misalnya, atau dia punya yang kitchennya di seluruh outlet. Kalau kitchennya di seluruh outlet maka seluruh central kitchennya itu diaudit. Jadi pada untuk audit restoran ada 3 ya. Nanti pas terakhir nanti Kak Hafiz tanya lagi ya, pas materi 13 itu saya ngajar. Restoran itu ada klausul di mana mereka aturan yang mewajibkan central kitchen atau bahan baku hanya didistribusikan ke kantornya. Dari situ kemudian ke cabang-cabangnya. Jadi tidak diperbolehkan kalau ada yang langsung dari direct, Bu ayamnya habis, saya ngambil dari ayam luar, itu tidak boleh karena tidak tersertifikasi halal atau belum tersertifikasi halal. Jadi kalau sudah berarti kalau sudah menjalankan sistem jaminan produk halal sudah pasti dipastikan seluruh vendor-vendornya atau suppliernya itu pasti halal. Tetapi jika misalkan tadi Bu udah telanjur nih Bu, kita lihat dari apa tadi artinya traceability. Traceability adalah per batching per lot number. Misalkan, oh pas kita cek, wah ternyata sertifikasi halalnya si PT Rahmat udah habis. Mana saya minta processing-nya, sertifikasinya nggak ada Bu, nggak ada. Kita lagi buat, ternyata mereka habis lupa memperpanjang gitu ya Kak Hafiz ya, misalnya nih. Terus kita ngelacak, ini si PT Rahmat ini untuk ke cabang kemana nih? Oh cabang 207 sama 210 misalnya. Ya maka yang ditarik dari itu adalah yang per kode batch-nya tadi. Ingat proses recall. Proses recall itu akan berdampingan atau paralel dengan traceability. Traceability apa sih? Kemampuan telusur. Jadi harus dipastikan ketelusuran bahan. Bahan ini ngambil dari central kitchen mana? Oh, saya contoh Kak Hafiz tinggal di mana Kak Hafiz? Di Ciputat, Ibu. Ya, misalnya Kak Hafiz di Ciputat. Kak Hafiz di Ciputat, pas ketika dicek mereka ngambil dari central kitchen Bintaro. Maka dicek lagi lot number berapa? Oh, lot number misalkan lot number 20 11 22 misalnya. Tanggal 20 11 22 berarti dia baru produksi di 2001 misalnya kan setahun. Maka yang lot number tersebut harus ditarik, dibikin berita acara dan wajib dimusnahkan. Ya. Kalau halal dedicated apa saja? Restoran, catering. Ingat ya teman-teman, restoran dan catering rumah makan itu nggak bisa di self declare. Self declare itu yang paling rendah ya. Jadi harus industri dia karena ada unsur daging di situ. Ya. Kalau daging ikan masuk titik kritis atau tidak? Ikan masuk nggak kemarin di bahan baku? Masuk nggak Kak Hafiz? Tidak Ibu, karena kenapa? Karena setahu saya ikan kan berasal dari laut Ibu. Iya. Kecuali dalam prosesnya terdapat pengolahan. Betul. Mungkin prosesnya. Ya betul ya. Jadi ingat ya teman-teman, kakak-kakak semuanya, nanti pada saat proses produksi dilihat dulu bahan bakunya. Jadi kalau restoran tadi, kalau misalkan restoran, wah ini restorannya nggak ketahuan Bu, ini bahan baku ya, berarti dia belum mengimplementasikan sistem
halal dengan kafah ya. Jadi dia belum semuanya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Jadi kalau kita udah yakin, oh mau makan di Solaria ya semuanya pasti halalnya sama. Kalau dia ada 500 cabang ya 500 cabangnya. Nggak ada yang audit itu di random. Zaman dulu sebelum adanya peraturan terbaru, itu dulu sifatnya random. Kalau sekarang tidak bisa. Sudah cukup jelas Kak Hafiz? Baik Ibu, sangat jelas jawabannya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Kak Hafiz dapat notebook juga ya, Kak Sela? Oke, baik Ibu. Anak UIN pinter-pinter ya. Oke. Saya rasa cukup dari saya. Sudah waktunya ya, Kak Sela ya? Selesai ya? Iya, Waktu betul saya. Ibu. Baik. Terima kasih kakak-kakak yang hebat dan luar biasa, mahasiswa UIN Kimia. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam paparan ada kekurangan, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di sesi besok ya. Saya sesi terakhir. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu yang telah memaparkan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bertanya. Untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan pengisian post-test terkait materi 6 dan 7 yang akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Untuk pengisian post-test ini berdurasi 10 menit dan akan berakhir pada pukul 12.01. Baik, karena link sudah dikirimkan melalui kolom chat Zoom, diharapkan untuk kepada seluruh peserta segera mengisi link post-testnya. Terima kasih.
Baik, karena sudah 10 menit, maka pengisian post-test telah selesai. Selanjutnya yaitu istirahat, sholat, dan makan. Bagi para peserta yang ingin sholat, makan, dipersilakan. Dan isoma ini berdurasi 1 jam dan diharapkan kepada seluruh peserta sebelum jam 1 sudah kembali ke Zoom meeting. Terima kasih.